Luar biasa. Gus Baha dikritik oleh orang ini. Berarti orang ini benar-benar cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin menanggapi salah satu video yang sudah diupload oleh Bayi Wahabi, yang tiada lain ia adalah Safas Fresh. Semoga anak ini sadar ya, segera sadar siapa dirinya. Semoga aja Allah memberikan pemahaman kepadanya tentang agama dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu video yang ia upload, Safas Fresh ini mengomentari bahkan mengkritik sekelas Gus Baha. Luar biasa. Gus Baha dikritik oleh orang ini. Berarti orang ini benar-benar cerdas. Safas Fresh ini benar-benar cerdas. Apa cerdas itu? Cerdas, cerminan dangkalnya akal Safas. Mengapa begitu? Ya iyalah, masa sekelas orang seperti itu ya mau komentari Gus Baha. Ya Allah, luar biasa, luar biasa. Dia itu yang tidak paham apa-apa malah sok mengkritik ceramah daripada Gus Baha. Katanya Gus Baha salah. Sekarang mari kita dengarkan ceramah Gus Baha yang ia komentari, teman-teman. Apakah benar Gus Baha yang salah atau jangan-jangan dia yang gagal paham dan memang tidak bisa paham? Berikut ini video Gus Baha. Saya setel dulu. Ini videonya sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia sebab Gus Baha itu dengan bahasa Jawa. Ini teman-teman ya videonya, silakan simak dengan teliti. Kowe nak salat itu maca sabbihismu aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kada sing salat cepet. Nah, iku ya ono dalile dari salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ngono ki salat kok kesuwen. Begitulah ceramah yang telah disampaikan oleh Gus Baha sebenarnya, teman-teman, masalah sholat cepat. Jadi kata beliau, kamu kalau sholat membaca sabbihismah atau sabbihisma rabbikal a'la, jangan lama-lama. Kalau kelamaan akan menyebabkan orang tidak senang sholat. Dalam artian masyarakat nanti tidak senang sholat berjemaah dengan kamu yang karena bacaannya itu kelamaan. Akhirnya para kiai banyak yang sholat cepat. Lah, sholat cepat ini dalam artian banyak para kiai yang akhirnya sholatnya tidak lama. Jadi cepat itu dimaknai tidak lama. Ini paham ya Safas? Mengapa demikian? Sebab ada lanjutan dari Gus Baha. Sholat cepat itu ada dalilnya. Paham ya? Kata beliau. Sholat cepat itu hadisnya sahih. Sholat dalam kurung sholat berjemaah maksudnya. Kok kelamaan? Ini ada koyit kok kelamaan, sehingga yang dibahas Gus Baha itu, dan memang Gus Baha membahas tentang masalah sholat berjemaah yang terlalu lama, dan itu membawakan sebuah kisah dalam hadis sahih. Ada sahabat yang mana sholatnya terlalu lama. Paham ya Safas? Jadi begitu, dan itu memang sudah dibahas sendiri oleh Gus Baha. Sholat kok kelamaan? Ini sholat kok kelamaan. Dalam artian apa? Jangan lama-lama sholat. Itu loh. Itu yang dimaksud cepat oleh Gus Baha. Gus Baha itu tidak sedangkal Anda cara berpikirnya. Makanya beliau itu sudah mengkoyiti. Sholat jangan kelamaan. Ojo suwi-suwi ya. Gitu. Sholat kok kelamaan. Sholat cepat itu ada dasarnya, ada dalilnya. Lah cepat itu perbandingan oleh Gus Baha diberikan kepada sholat yang terlalu lama tadi, teman-teman. Jangan kemana-mana lah. Lagi pula saya yakin Safas ini paham maksudnya Gus Baha. Tetapi ya karena mungkin sebagai konten ya maklumlah. Dan memang benar teman-teman, di sini para ulama bahkan ini berdasarkan hadis sahih. Ini kitab Matnul Bukhari atau Sahih Bukhari lah. Punya kami ini terbitan Nurul Huda juz pertama halaman 28. Di sini dijelaskan
Babul ghadabi fil mau'izati wat ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala rajulun ya Rasulullah la akadu udrikus shalah mimma yutawwilu bina fulan fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yaumi idzin faqala ayyuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihim al marid wad dhaif wa dzal hajah. Artinya begini, dari Abu Mas'ud al-Ansari, beliau berkata, ada orang datang ke Rasul, lalu orang itu berkata kepada Rasul, wahai Rasul, saya hampir tidak nututi sholat disebabkan itulah si fulan bacaannya lama Rasul. Lah, mendengar curhatan orang ini, akhirnya kata beliau di sini, saya tidak melihat Rasulullah ketika memberikan mau'izah, tidak pernah saya lihat semarah ini Rasul. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nas innakum munaffirun, wahai manusia, wahai masyarakat, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang membuat orang lain akan lari dari agama. Nah, dalam konteks di sini akan membuat orang tidak senang berjemaah karena terlalu lama sholatnya. Itulah. Oleh karena itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faman shalla bin nasi falyukhaffif, barang siapa yang mengimami sholat maka hendaklah ringankan sholatnya, jangan kelamaan. Gitu, ini versi Gus Baha, jangan terlalu lama, dalam artian kata Gus Baha jangan kelamaan, tapi tetap harus adanya tumak ninah, dan tumak ninah itu yang penting ada sebuah gerakan yang sudah terpisah dari gerakan yang lain. Gitu, safas ya. Fa inna fihim al marid wad dhaif wa dzal hajah. Mengapa kalau kita menjadi imam jangan kelamaan? Dalam artian hendaklah diringankan itu sholatnya, dipercepatlah, minimal dipercepatlah, jangan terlalu lama, gitu loh. Paham safas ya? Karena di sana para makmum ada kemungkinan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada orang lemah, dan mungkin ada orang yang masih ada keperluan lainnya. Sehingga kalau jadi imam itu harus mengerti terhadap makmumnya. Ini sebenarnya yang dibahas oleh Gus Baha. Kok malah dibawa kemana-mana oleh si Safas itu? Coba dengarkan lagi itu. Bagaimana ceramah daripada Gus Baha. Jelas, cepat yang di sana oleh Gus Baha itu artinya apa? Jangan terlalu lama, jangan kelamaan, kata Gus Baha. Dan itu hadisnya sahih. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, nek. Paham ya? Jangan kemana-mana, Safas. Tolonglah kalau Anda itu tidak paham. Ulama NU itu tidak seperti ulama Anda atau apa ya, sutat-sutat sanjungan kalian, para Wahabi yang wawasan agamanya hanya bid'ah. Tidak. Kalau Anda kan cuma salah paham atau gagal paham dan memang mungkin tidak mau paham. Tapi kalau sutat-sutat Wahabi itu jelas dusta, berbohong, dan tidak mungkin Anda bisa membelanya. Tidak mungkin. Berapa banyak isi kitab yang oleh sutat-sutat Wahabimu itu dimanipulasi. Kalau memang Anda itu mau membela kebenaran, ayo bahas Safas. Bahas tuh sutat-sutat Wahabimu yang berdusta atas nama Imam An-Nawawi, yang berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, yang telah berdusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang sudah berdusta atas nama apa itu kitab Syekh Al-Bukhari. Bahas itu Safas, bahas. Jangan bahas Gus Baha, kamu gak level. Anda salah paham, ya Allah, piye krek. Ini benar-benar cerdas Anda itu Safas. Anda benar-benar cerdas. Cerminan dangkalnya akal Safas. Cerdas. Cerminan dangkalnya akal Safas. Ya Allah, tapi saya sayang kepada Safas ini ya. Semoga Allah memberikan beliau hidayah, semoga Allah memberikan beliau taufik, semoga Allah memahamkan ia
terhadap agama Islam dengan benar, dan semoga Allah memberikan pemahaman dia atas ceramah yang telah disampaikan oleh Gus Baha. Hafizahullahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya cuma kepada Safas itu, jangan berhenti belajar ya toleh, jangan berhenti belajar, karena kalau Anda berhenti belajar, akibatnya nanti Anda bisa kurang ajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.